Hai geng, welcome back to my channel. Terima kasih sudah kembali ke channel ini, geng. Kali ini kita akan melacak jejak sejarah sebutan kata Dayak itu sebenarnya dari mana. Kenapa kemudian orang yang tinggal di pedalaman Kalimantan atau orang pribumi atau orang asli Kalimantan itu disebut Dayak. Tapi sebelum kita lacak sejarah ini, geng, jangan lupa like dan subscribe bagi yang belum ya, yang sudah. Terima kasih banyak. Oh ya geng, saya sering membaca komentar ya di beberapa video lah yang mengasumsikan bahwa Dayak itu sebutan Dayak itu diberikan oleh orang asing, oleh peneliti asing, orang asing, Belanda entah itu Inggris atau orang selain suku Dayak. Ini bagi saya sesuatu hal yang aneh kalau itu dikatakan bahwa kata Dayak ini diberikan oleh orang asing. Saya berpikir begini, orang asing itu mungkin bingung ya mau menyebut orang pedalaman itu apa? Orang pribumi Kalimantan itu apa? Langsung saja kita check it out. Apakah orang asing itu memberikan sebutan Dayak ini mereka kemudian melamun dulu atau bertapa dulu? Ting, kita sebut aja mereka Dayak. Apakah seperti itu asumsinya? Tentu saja tidak kan, karena ini bagi saya hal yang aneh dan membuat kita semua penasaran, tapi tidak bisa menjawab kalau tidak tahu dasarnya. Nah, ini yang mau kita urai, geng. Makanya kemudian saya jawab itu semua di video ini. Sebenarnya kata Dayak ini dari mana? Karena tidak mungkin orang asing itu langsung nemu kemudian memberi kita kasih. Sebenarnya kita sebut mereka Dayak, kan tidak mungkin. Oke, geng. Dayak ini digunakan sebagai nama kolektif untuk menyebut suku bangsa asli Pulau Kalimantan, termasuk juga wilayah Sabah dan Sarawak di Malaysia ya. Dulu itu sebelum kata Dayak ini populer untuk menyebut penduduk asli Kalimantan, orang Dayak itu menyebut diri mereka sendiri berdasarkan kelompok yang berasal dari suatu daerah. Mungkin itu bisa berdasarkan nama sungainya, mungkin nama pahlawan mereka, nama alam, dan beberapa yang lain lah. Misalnya nih, suku Iban itu asal katanya dari Ivan, yang artinya itu pengembara. Sumber lain juga orang-orang Kalimantan yang menyebut diri mereka tuh misalnya suku Batang Lupar, ya karena berasal dari Sungai Batang Lupar, daerah perbatasan Kalimantan Barat dengan Sarawak, Malaysia sana. Kemudian misalnya suku Mualang, itu diambil dari nama seorang tokoh yang disegani, Manok Sabung atau Algojo di Tampunjuah sana, asal seorang Mualang. Dan nama itu kemudian diabadikan menjadi sebuah nama anak sungai Ketungau di daerah Kabupaten Sintang. Karena suatu peristiwa yang kemudian dijadikan nama suku Dayak Mualang ini. Dayak Bukit, ya misalnya Kanayat atau Ahe itu berasal dari bukit atau gunung Bawak sana. Demikian juga asal suku Dayak Kayan misalnya Kantuk, Tamambaloh, Kenyah, Benuak, Ngaju, dan lain-lain yang mempunyai latar belakang penyebutan dan sejarahnya masing-masing. Tetapi yang harus dicatat dan harus diingat adalah hampir semua nama sebutan orang asli Kalimantan ini, orang pedalaman, orang pribumi Kalimantan ini sebenarnya mempunyai arti sesuatu yang berhubungan dengan penghuluan atau sungai, karena kebanyakan mereka tinggal di aliran sungai. Terutama pada nama rumpun ya dan nama keluarga lah. Misalnya tuh Otdanum. Kata Ot ini berarti orang atau hulu, sedangkan Danum itu berarti air. Jadi Otdanum itu berarti orang air atau orang yang hidup di hulu sungai. Nah, menurut Lindbergh, kata Dayak ini berasal dari kata Dayak dari bahasa Kenyah yang berarti hulu sungai ya atau pedalaman. Orang-orang Iban menggunakan istilah Dayak dengan arti manusia. Jadi sementara orang-orang Tunjung dan Benuak itu mengartikan sebagai hulu sungai. Ngaju itu artinya hulu sebelum merujuk kepada orang Ngaju atau Dayak Ngaju. Jadi misal ini orang Ngaju. Dulu ya, sebelum istilah ini kemudian menjadi identitas. Orang Ngaju itu ketika ditanya, dari mana? Dari Ngaju. Itu artinya mereka mengatakan, bukan diri mereka nih orang Ngaju, belum menjadi identitas, tapi mereka mengatakan mereka dari hulu. Barusan dari mana? Dari Ngaju. Berarti mereka sedang dari hulu. Ketika mungkin mereka berada di hilir. Orang mana? Orang Ngaju. Artinya orang hulu. Sebelum kemudian ini menjadi identitas. Artinya penghuluan itu istilah yang umum di kalangan suku-suku asli atau suku-suku pedalaman Kalimantan tempo dulu. Jadi geng, pernah ada berbagai istilah tertulis yang maknanya merujuk pada orang-orang asli yang tinggal di Pulau Kalimantan. Istilah-istilah itu
Antara lain Dayak, Dayak, Diak, Dajak, Dayaker, dan Dayak. Jadi geng, kata Dayak ini sudah ada di kalangan suku yang ada di pedalaman Kalimantan, suku asli Kalimantan, suku pribumi Kalimantan, cuma belum digunakan secara kolektif. Nah, orang-orang luar lah kemudian yang menggunakan kata ini untuk menyebut pribumi Kalimantan, orang asli Kalimantan itu secara umum. Karena ini penyebutan kolektif. Karena tidak mungkin untuk menyebut orang pribumi Kalimantan itu disebut semua dari ujung ke ujung. Kita panggil Ngaju, otomatis yang orang Bakumpai, orang Iban nggak mau lah. Nah, secara umum kemudian mereka disebut Dayak. Kata ini diambil dari mereka sendiri, bahasa mereka sendiri. Kata Dayak ini berasal dari kata Dayak yang artinya tuh hulu. Karena memang banyak tinggal di hulu, seperti yang sudah kita urai tadi. Untuk menyebut masyarakat yang tinggal di pedalaman atau di huluan Kalimantan secara umum. Ada berbagai pendapat memang tentang asal-usul kata Dayak ini. Namun yang paling bisa diterima dan paling mungkin memang adalah bahwa orang Dayak ini salah satu kelompok asli, terbesar, dan tertua yang mendiami Pulau Kalimantan. Ini bisa dicek pendapat Cilikriwut juga. Seorang ahli Commons mengatakan bahwa arti kata Dayak yang paling tepat adalah orang yang tinggal di hulu sungai. Jadi kalau kita telusuri asal-muasal istilah Dayak dan pengertiannya pada berbagai kelompok masyarakat, misalnya ini yang ada di Kalimantan Barat, ada beberapa variannya itu ya, di Daya, Doya, Dayo, dan Dayuh, yang berarti hulu dan manusia. Misalnya nih, Kadaya atau Kadayo artinya itu ke hulu. Pengertian inilah kemudian yang dihubungkan dengan cara hidup, lokasi perkampungan orang-orang Dayak pada masa-masa tempo dulu. Ketika orang-orang Dayak pada waktu itu kebanyakan tinggal di kawasan pegunungan, dataran tinggi, dan di hulu-hulu sungai. So, next, kita lanjut. Sementara, geng, kelompok masyarakat yang dimaksudkan dengan berbagai istilah itu cenderung menyebut diri mereka orang hulu, orang darat, orang pedalaman, bahkan yang ada yang menjawab dengan polos memang orang kampung. Karena alasan sederhana mereka memang kebanyakan hidup di kampung. Kelompok suku Dayak itu terbagi dalam beberapa sub-suku. Kita sudah kupas ini di 7 rumpun suku Dayak ya, bisa dicek di atas. Nah, masing-masing sub-suku Dayak ini memiliki adat istiadat dan budaya yang memang mirip, merujuk kepada sosiologi kemasyarakatan dan perbedaan adat istiadat itu, budaya maupun bahasa yang khas. Masa lalu masyarakat yang kini disebut suku Dayak ini mendiami daerah pesisir pantai dan sungai-sungai di tiap-tiap pemukiman mereka. Nah, istilah untuk suku penduduk asli dekat Sambas dan Pontianak adalah Dayak, Kanayat, bahasa Kanayat ya, orang Dayak itu orang darat. Sedangkan di Banjarmasin disebut Biaju, Bi dari Aju Hulu. Jadi semula istilah orang Dayak ini orang darat ditujukan untuk penduduk asli Kalimantan Barat, yaitu rumpun Bidayuh yang selanjutnya dinamakan Dayak Darat yang dibedakan dengan Dayak Laut, rumpun Iban. Di Banjarmasin istilah Dayak ini mulai digunakan dalam perjanjian Sultan Banjar dengan Hindia Belanda tahun 1826 geng, untuk menggantikan istilah Biaju Besar, daerah Sungai Hakayan, dan Biaju Kecil, daerah Sungai Kapuas Murung, yang masing-masing diganti menjadi Dayak Besar dan Dayak Kecil. Selanjutnya oleh pihak kolonial Belanda, hanya kedua daerah ini yang kemudian secara administratif disebut sebagai Tanah Dayak tadinya. Sejak masa itulah istilah Dayak juga ditujukan untuk rumpun Ngaju, Oddanum, atau rumpun Barito. Selanjutnya istilah Dayak dipakai meluas secara kolektif, merujuk kepada suku-suku penduduk asli setempat yang berbeda-beda bahasanya ini. Pada akhir abad ke-19, geng, pasca perdamaian Tumbang Ano ya, istilah Dayak ini dipakai dalam konteks kependudukan penguasa kolonial yang mengambil alih kedaulatan suku-suku yang tinggal di daerah-daerah pedalaman Kalimantan. Jadi menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ya, bagian proyek pengkajian dan pembinaan nilai-nilai budaya Kalimantan Timur, Dr. August Kaderland, seorang ilmuwan Belanda, adalah orang yang pertama kali mempergunakan istilah Dayak dalam pengertian di atas pada tahun 1895. Suku Dayak ini memiliki kesamaan ciri-ciri budaya yang khas, antara lain ya Mandau, Sumpit, Beliung, Rumah Betang, kemudian Rumah Panjang, Rumah Radang kalau di Kalbar, dan lain-lain lah. Ciri-ciri khas Dayak lainnya seperti kepemilikan senjata dan seni budaya. Sebagian masyarakat Dayak memang masih memegang teguh kepercayaan ini. Adanya benda-benda gaib pada tempat-tempat tertentu seperti batu-batuan, pohon-pohon besar, tanaman-tanaman di hutan, danau, lubuk, dan lainnya yang menurut kepercayaan mereka itu memiliki kekuatan gaib dari Jubata atau dari Batara. Keseharian orang Dayak ini guys secara umum berladang bertani dengan ritualnya. Jadi ada ritualnya tersendiri. Ketika akan membuka lahan untuk berladang bertani, mereka mengadakan ritual kepada Puyang Gana atau penguasa tanah, Raja Juwata atau penguasa air, Kama Baba penguasa darat, Apet Kuyang, dan lain-lain lah. Di Malaysia dan Brunei hingga dekade tahun 1940-an kan tidak mengenal sama sekali 3 atau lebih istilah Dayak ini.
Pada kedua negara ini ada terminologi yang sering digunakan untuk merujuk pada kelompok masyarakat yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Mereka sering disebut puak. Dengan demikian ada puak Iban, Kayan, Bidayuh, Murut, Hadasan, Dusun, dan lain sebagainya. Istilah Dayak ini mulai dikenal pada kedua negara ketika peneliti Eropa masuk dan menerbitkan hasil penelitian tentang kehidupan beberapa suku asli di Pulau Borneo atau Kalimantan ini. Beberapa subsuku Dayak kemudian dikelompokkan dalam dua kelompok karena memiliki ciri-ciri yang cenderung sama, yaitu Len Dayak dan Si Dayak. Kedua pengelompokan ini jika diterjemahkan secara harfiah artinya Dayak darat dan Dayak laut lah. Seiring dengan perkembangan zaman, istilah Dayak atau Diak atau Dayak ini kemudian semakin luas dikenal. Ketika tulisan kisah perjalanan para imperialis dan para peneliti Eropa mulai dipublikasikan baik dalam tulisan bahasa asing maupun terjemahan. Munculnya berbagai istilah yang memicu perdebatan berbagai pihak. Kemudian Institut Dayakologi Research and Development pada tahun 1998 itu menginisiasi ya sekarang mereka disebut Institut Dayakologi lah, itu memprakarsai sebuah pertemuan di Pontianak yang dinamai Expo Budaya Dayak. Pertemuan ini melibatkan seluruh tokoh Dayak dan intelektual dari berbagai wilayah Pulau Kalimantan termasuk Malaysia dan Brunei. Jadi berbagai agenda dibahas dalam pertemuan Expo Budaya Dayak ini, dan salah satunya ialah berhasil menyepakati istilah Dayak, Diak, Dayak atau Dayak menjadi Dayak saja. Yang sebelumnya itu masih simpang siur penggunaannya baik di kalangan masyarakat Dayak sendiri, di berbagai media massa ya, terutama media massa Indonesia. Seiring dengan perkembangannya ini, istilah Dayak mulai masyarakat luas ya, terutama di kota-kota, provinsi, kabupaten, hingga sampai kecamatan yang umumnya itu dapat dijangkau oleh media massa. Kata Dayak ini kemudian secara luas disepakati penulisannya secara demikian, D-A-Y-A-K. Oke, itu asal-usul dari kata Dayak ya. Jadi kata ini sudah ada di kalangan penduduk asli Kalimantan, penduduk pribumi Kalimantan, hanya saja tidak digunakan secara kolektif, hanya suku-suku tertentu saja. Dan ini kemudian kata diambil oleh orang asing, oleh orang luar dari penduduk asli Kalimantan untuk menyebut orang Kalimantan secara umum. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, dan komen. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya.